Kalau kalian masih yang belum nikah nih ya, Iya. kamu akan menikah dengan orang yang hampir mendekati ibumu atau ayahmu. Jadi kalau ibunya cerewet, ayahnya cerewet, tapi Anaknya tidak pasti- melakukan, anaknya nggak akan melakukan. Jadi kamu jangan menikah pada saat kamu cinta-cintanya. Jangan menikah pada saat cinta-cintanya. Kenapa? Karena kamu kebawa sama perasaan kamu. Nah tadi kan kalau pernikahan tuh tujuan untuk apa? Kalau tujuannya untuk karena cinta itu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu nikah karena ibadah, pertahankan sampai nafas terakhir. Karena laki-laki tuh saat merasa perempuannya bisa segalanya, justru bumerang buat dia. Iya, dan itu membuat mereka nggak secure. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku tuh deg-degan banget karena di depan aku ada pakar mikro ekspresi dan Mbak Poppy. Hai, Kita tuh Allah, sebenarnya Masya kita tuh Allah. dari kapan pengen ngundang Mbak Poppy. Dan aku tuh orangnya nggak pernah baca DM Mbak. Oh ya ampun. Dan asistenku yang sangat pintar itu ya disuruh baca DM baru baca lah ya ampun. DM dari Mbak Poppy. Iya, aku udah lama banget tuh ngirimin 1 tahun yang lalu. Vindi, lihat tuh orangnya mana? Vindi kan tuh Mbak. Nah, tuh orangnya tuh. Ya, aku iya. Parah banget Iya, ya. aku tuh ngefans banget sama dirimu tuh ngefans Enggak, banget. jangan gitu lah, Benar-benar. jangan As a gitu lah. psikolog aku tuh bisa meyakini bahwa dirimu adalah titik balik dari sebuah stereotip yang diciptakan masyarakat ibu tiri itu tidak baik gitu loh. Ini adalah fase pertama yang bisa mendobrak hal tersebut. Dan aku bisa ngelihat bagaimana ekspresi dan bagaimana gesture tubuh itu bisa meyakinkan bahwa yang kamu lakukan itu adalah benar-benar dari dasar lubuk kalbu yang dalam. Ini yang ngomong psikolog loh. Iya. Jadi yang ngomong psikolog terus aku dipuji begini. Oh ya, you are amazing. Enggak. Really, benar-benar aku nggak tahu bilang deh. Makanya hasilnya adalah seorang kakak yang luar biasa ya. Kakak itu kan berarti bisa bisa mandiri gitu. Aku bicara kakak berarti kan si Aurel. Anaknya kan ada Aurel, Azriel, Ya. Arsi, Arsya. Maka aku manggil kakak. Kenapa? Karena sering banget di konten YouTube aku ada Lisa. Masa sih? banget. Jadi setiap perkembangannya kakak dari dulu, tapi nggak dulu banget ya. Sebelum menikah sampai menikah. Kan aku sama kakak sering kalau di TV suka ketemu sama Tapi kan Mbak zaman Poppy. dulu aku lagi Iya, zaman di iya, Trans iya, TV. iya. Itu dulu lama banget. Udah Iya, gitu iya, udah iya, enggak iya. kan. Kita nggak pernah manggil-manggil lagi. Pokoknya nggak pernah ini lagi lah. Artinya Mm-mm. bagaimana ia berproses, bagaimana bertumbuh, bagaimana dia bisa mengambil sikap dan bagaimana dia mengambil sorry banget role model dirimu saat ini. Jadi gini, seorang anak itu akan tumbuh mengikuti apa yang dia lihat saban hari. Nah, di sini kakak itu mengambil diri sebagai as a woman itu aku ngeliat 11-12 banget sama dirimu. Itu sih kemarin kayak Atta sempat bilang, iya bun, ya kayak orang-orang sekitarku juga suka ngomong kayak ini suka rame, maunya begini, maunya buru-buru apa-apa itu ya suka gitu bang, suka kayak mungkin karena bareng lama ya mbak, 11 tahun jadi ya itu. ada lah pasti yang seorang anak itu akan tumbuh dan berkembang mengikuti apa yang dia lihat saban hari, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Iya. Nah kebayangkan kalau anak itu misalnya tumbuh dan berkembang itu tanpa ada siapa-siapa. Jadi dia gak punya role model. Itulah alasannya kenapa beberapa orang agak sulit untuk menikah. Karena tidak tahu role model yang diinsert di dalam pemikiran. Berarti kasihan kalau anak yang orang tuanya dua-duanya misalnya gak berpisah tapi sibuk gitu. Jadi dia gak punya role model dong. Gak ada role model. Dia akan membentuk sebuah role model yang sibuk juga kayak gitu. Nanti itu bisa kamu ikutin aja. Jadi gini guys, kalau kalian masih yang belum nikah nih ya. Iya. Kamu akan menikah dengan orang yang hampir mendekati ibumu atau ayahmu. Oh I see. Iya. Aurel itu kenapa milih Atta? Karena ya maksudnya agak mirip sama Pipi. Agamanya maksudnya mungkin gitu-gitu ya. Kekeluargaannya. Iya, karena Aurel tuh anak yang kekeluargaan banget. Bisa diaturnya. Oh. Jadi Aurel ini nanti akan menjadi leader nih. Leader tuh pemahamannya gini, Atta tetap menjadi imam ya. Tapi maksudnya dia bisa nge-leading. Kakak Mata harus nonton nih. Dirimu kan gitu banget kan? Mas Ana.
Mas Anang kan. Sorry. Ya, Bukan bener. ngeliding artinya mengalahin bisa. iman, no. Mas Anang tuh gak bisa aku di atas dia nggak bisa. Bisa. Tapi kalau urusan ngurusin, dia senang kalau diurus. Itu dia. Gitu. Maka dia akan mencari Atta itu adalah mencari orang yang hampir kita ngobrolin Atta nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Ini kan terjadi begitu aja nih. Jadi kalau Atta itu akan mencari orang yang hampir mendekati ibunya, yang ngemong. Kakak itu kan ngomongnya parah. Oh banget. Karena dia sama adiknya udah banyak punya adik. Ya. Gitu kan. Habis itu kan dia kan parah banget gitu loh. Parahnya benar-benar kayak emak-emak kalau aku bilang gitu loh. Kayak ibu-ibu padahal umurnya segitu tapi kayak ibu-ibu banget gitu loh. Pasti dirimu kehilangan banget kakak gak ada. Banget. Iya, tapi kan tinggal deket. Setiap hari kontak. Tapi Mbak, aku tadi menarik nih. Jiel juga begitu. Dia maunya nyari istri, dia bilang kayak gimana? Ya udah tuh Sarah udah kayak bunda. Iya gitu. Kenapa? Iya maksudnya tapi cuma Sarah katanya kalau orang pendiam, kalau Majel enggak ya? Enggak kan? Cantiknya bunda mirip Sarah enggak? Including fisik. Including fisiknya dia akan cari. Masa sih Mbak? Coba aja. Sarah mah jauh lebih cantik dari bunda. Tapi bunda kayak gitu kan. Kayak gitu. Iya mungkin ya. Mungkin. Nah tapi tadi ya kakak ini kan punya leadership as a woman. Dia punya leader gitu loh. Kelihatan gitu dari cara. Walaupun dengan manja-manjanya. Iya dengan caranya dia. Makanya Atta luluh lantak kan apapun yang dirayu dengan tekniknya. Tapi di leading. Itu dirimu banget kan sama Mas Ana. Gak kelihatan nge-leading tapi nge-leading gitu. Mas Ana gak ada. Bener. Tapi dengan cara yang ngerayu. Dengan cara sih ngerayu. Karena Mas Ana gak bisa kalau misalnya kamu harus gini ya. Gak bisa. Dia kamu kok kasar ya gak kamu bisa. Kok gak, ya kamu perempuan kok kayak gitu gitu. Tapi harus yang kelembutan. Ngenyek ngerti gak sih yang tapi kan gak manja. selalu bisa gitu kadang. Tapi jadi dia akan terima kalau aku lagi lembut. Tapi dia akan ngejauh kalau akunya kayak dengan cara yang harus gitu atau enggak apaan lu gitu dia bisa keluar ini aslinya. Iya benar. Imam. Iya karena menurut dia ya imam tetap imam. Laki-laki itu suami itu imam gitu. Dalam orang berumah tangga terus berpisah. Aku dulu punya orang tua yang berpisah juga. Gimana sih caranya supaya anak ini gak menjadi korban dari perpisahan orang tuanya? Kalau kita gak usah sebut lagi karena alhamdulillah anak-anakku tidak menjadi korban perpisahan. Ada aku dan keluarganya lengkap ya. Tapi banyak orang di luar sana yang keluarganya berpisah karena egoisnya orang tuanya. Tapi anak-anaknya jadi korban. Iya, hampir rata-rata setiap perpisahan pasti akan menimbulkan memori tentang perpisahan itu. Baik itu perpisahannya baik atau tidak. Kecuali diganti pemikirannya. Contohnya gini ya. Kan setiap anak itu kan ngelihat informasi dengan cara melihat perilaku. Anak itu tidak mendengar. Dia itu lebih melihat. Jadi children see, children do. Yes, gitu loh. Kenapa children do? Karena apa yang dilihat itu masuk ke bawah sadar. Jadi otak manusia itu pikiran manusia itu ada pikiran sadar sama pikiran bawah sadar. Nah, kalau pikiran bawah sadar letaknya kan di batang otak. Jadi kalau yang dilihat itu langsung masuk ke bawah sadarnya hingga membentuk gerakan tubuh. Jadi kalau ibunya cerewet, ayahnya cerewet, tapi tidak melakukan, anaknya nggak akan melakukan. Misalnya ayahnya nyuruh sholat gitu misalnya ya. Tapi ayahnya gak lakuin. Dia gak ngelakukan. Tapi kalau ayah gak diem aja, misalnya gak seraba banyak bicara tapi mencontohkan, dia lakukan. Itu akan masuk ke bawah sadarnya. Itu bagus deh. Itu akan masuk ke bawah sadarnya. Jadi kita mau cuap-cuap gimana pun, anak-anak gak akan masuk, tapi kamu buat aja, lakuin aja gitu. Makanya jangan, kamu begini enggak, ikutin mama ya. Ikutin papa ya. Gitu loh, dalam bentuk aksi. Pokoknya apapun yang aksi akan masuk ke bawah sadar, maka bentuknya perilaku. Karena gerakan tubuh manusia ini dipengaruhi oleh bawah sadar ini. Nah, apapun yang diinput sama orang tua itu dia yang dilihat. Tapi kalau yang diinput itu lama-lama bisa masuk nggak? Iya. Tapi kalau diinput terus menerus ya, dalam bentuk repetisi kalimat. Anak nakal, maka jadi nakal. Nah, anak nakal yang direkam karena otak kita adalah komputer, nakal yang direkam ini menjadi komputer nih, sehingga begitu anaknya ngaca itu kayak keputer dalam bentuk self talk. Jadi kayak ada rewind, ada suara yang ngomong nakal, bandel, misalnya apapun ya, gak dihargain, gak ditinggalin. Maka dia begitu dia ngaca dia
aku kayak nggak dihargain, kayak aku ditinggal. Maka setiap kalimat atau gerakannya dia akan bicara bahwa kamu jangan pergi kemana-mana ya. Dia merasa insecure, dia selalu merasa lost karena pernah ditinggalkan. Nah kita bicara kalau pernah ditinggalkan itu dia selalu ketakutan banget untuk berada ditinggal. Jadi kalau pindah hubungan, nanti kamu ninggalin aku nggak? Kamu akan ninggalin aku karena pernah ditinggalin. Itu namanya luka batin. Aku pernah ngerasain kayak gitu tuh. Nah, begitu kamu pernah merasain hal seperti itu, makanya kamu tidak mau lagi apabila ada orang lain yang merasakan hal itu. Maka kamu ngerengkuh nih, kamu tuh kayak ibaratnya kayak elang yang ngambil anak yang pakai sayapnya gini loh, set. Buat si kakak sama si Azriel nih. Set, bukan apa-apa karena kamu tanpa sadar tuh. Saya gak mau kayak gini, saya gak mau kamu kayak gini. Saya gak mau kamu kayak begini. Jadi ngerengkuh anak-anak ini. Gitu loh. Jadi kayak burung apa sih induk burung yang karena pernah berada di posisi lost. Nah sekarang ada orang tua apakah akan mencetak perpisahan? Biasanya gitu. Sorry to say, kalau ada rumah tangga yang berpisah, anaknya akan mengulang perpisahan kecuali anaknya itu mengganti data. Contoh, kakak ngelihat perpisahan ayahnya, bisa nggak nanti kan nikah loh? Dia akan membentuk pernikahan yang akan berpisah. Aku gak ngeramal, tapi bisa terjadi kalau dia punya mindset itu. Dia punya pemikiran bahwa pernikahan itu akan berpisah. Beruntungnya nih, kamu hadir as a angel mungkin ya, gitu kan? Yang ngebentuk data baru. Ingat loh, data anak adalah komputer. Kalau kemarin kakak sama adiknya gak ditolong, maka dia akan membentuk sebuah pernikahan yang akan berpisah. Tapi kalau ada data baru, kan data barunya ada pernikahan nih. Dia ngeliat role model ideal, oh gini. Aku tahu datanya dia udah keisi 11 tahun. Kenapa? Udah yakin keisi. Insya Allah gak ada perpisahan. Amin, gitu ya. amin. Kenapa? Karena kakak mencontoh dirimu untuk untuk how to handle keadaan dirinya gitu loh. Nah kakak udah punya data baru, jadi otaknya tuh terprogram lagi. Itu alasannya kenapa kalau yang berpisah tuh menikah lagi, bukan untuk dia loh nikahnya. Jadi kalau misalnya ada yang sekarang ini duda atau janda, kamu nikah jangan buat diri kamu nikah untuk anak kamu, nyelamatin mindsetnya dia. Maka jangan cari 2 kali gagal gitu ya. Gitu loh. Berarti kasihan banget kalau anak-anak yang orang tuanya berpisah terus gitu ya. Yes. Dia nggak punya pegangan gitu. Apalagi kalau anak perempuan misalnya ibunya yang berpisah, ayahnya bolak-balik ganti dan tinggal, dia nggak punya role model ideal ayah tuh apa. Nanti kalau diwawancara ayah adalah blank. Kenapa aku bertanya ayah adalah cepet jawab, cepet. Istrinya banyak gitu. Nah dia karena pada saat dia ngejawab spontan adalah data bawah sadar. Data bawah sadar adalah data yang diprogram. Wow, contoh, menarik. Kita panggil satu orang di sini. Mau? Menarik nih. Satu orang di sini kita panggil. Boleh. Coba Vindika sini. Nah, ini yang balas DM-nya lama. Sini. Kita hukum yang balas DM-nya lama. Sini. Korbannya satu nih. Coba buka. Nah. Si cantik. Bisa kedengeran gak ini? Bisa. Panggilannya siapa? Vindika. Udah punya pacar? Belum. Oke. Pernikahan adalah keluarga. Oke. Sempat terdiam sekian detik, lihat nggak? Iya. Oke. Karena berusaha mencari data dan mata yang lihat sebelah kiri, mata yang lihat sebelah kiri. Jadi mata sebelah kiri itu mengambil di mana otak menyimpan informasi itu. Informasi sebelah kiri adalah fakta. Jadi pada saat bicara mengenai keluarga adalah apa tadi aku tanya? Pernikahan adalah keluarga. Tapi sekian detik terhambat karena ia mencari data itu. Cowok adalah ya bingung, makanya belum dapat jodoh. Bener, dia akan laku langsung turun dari tangga ini, turun dari teman pun langsung dapat nih. Ada sih. Tapi tadi pada saat dia mau, jadi jomblo itu pilihan. Dia memilih status itu untuk membuat dirinya secure agar tidak terjadi kejadian yang kamu lihat di waktu lalu. Aku ngomong gini, mulutnya ditutup dan ngangguk-ngangguk. Itu jawaban aku berarti benar, walaupun aku gak ngeramal. Kita baca dari ekspresi wajahnya. Berarti kamu punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, kamu tersenyum, berarti benar jawaban. Mesti nangis. Jadi kamu akan bisa mendapatkan segera pada saat kamu udah berdamai dengan masa lalu. Ya, berdamai dengan masa lalu itu yang sulit. Luka batinnya ini bisa kok itu diselesaikan. Hubungi aku.
Tapi Mbak, oke Vindika, terima kasih. Tapi Mbak, saat Mbak ngomong kayak gini, Mbak bisa nanya, coba artinya papa, artinya mama. Aku pasti akan sulit menjawab salah satu, karena aku gak deket misalnya gitu. Iya, itu dia. Iya kan, misalnya orang nanya, kalau misalnya aku sama mamaku deket banget, artinya mama, wah itu bisa hidup matiku panjang. dengan cepat gitu ya. Begitu tanya papa, ya papaku, gitu. Karena itu tadi, data itu tidak ada di dalam komputer di otak. Makanya pada saat mencari itu agak loose. Pasti awal-awalnya pernah konflik tuh sama Mas Anang. Karena tadi kan pencarian ini sebenarnya yang mana aku cari. Bahkan kamu menikah sama Mas Anang juga, sorry. Mencari figur, maksudnya bukan mencari figur bapak sih, maksudnya mencari figur yang lebih dewasa, lebih ngomong aku gitu. Kamu menikah ya karena ayah, mencari ayah. Ayah yang dia suami yang ayah yang baik gitu. Ayah yang baik, maka untuk mengisi kekosongan di waktu lalu itu. Iya, betul. Makanya suka dengan punya anak, suka keluarga. Karena kamu pernah berada di posisi loose itu. Jadi kalau orang nanya, "Lu kamu hebat banget sih bisa terima anaknya Mas Anang." Bukan aku hebat, bukan aku terima, tapi aku seneng. Karena aku benar, mengisi kekosongan. Iya. Jadi ada empty space di dalam proses tumbuh kembang itu yang harus diisi. Maka setiap keluarga itu harus menemukan figur ayah sama ibu itu yang lengkap. Kalau enggak, si remaja ini akan mencari figur itu di luar. Itu yang bahaya. Bahaya. Kalau salah pergaulan, bahaya. Mbak, misalnya tadi yang udah menikah berkali-kali gagal nih orang tuanya. Terus anaknya ini kan losing kan, di rumah gak punya, bapaknya nikah lagi belum tentu ibunya baik. Terus banyak nih teman aku kasusnya gitu, nikah lagi aduh ya nih jadi gue gitu. Kayak dengan muka yang gak enak, berarti kan gak nyaman dengan kehadiran ibu-ibu baru atau bapak-bapak baru lah. Caranya menghandle supaya orang tua ini saat menikah lagi atau diterima sama anak. Enggak egois gitu, enggak menjadi orang tua egois yang hanya memikirkan mau gue bukan mau anak gue gitu. Ya tadi biasanya kan orang punya emosi ya, emosi itu kan perasaan. Jadi kamu jangan menikah pada saat kamu cinta-cintanya. Jangan menikah pada saat cinta-cintanya. Kenapa? Karena kamu kebawa sama perasaan kamu. Jadi kalau misalnya ada endapan nih, ada air, jangan menikah lagi puncak-puncaknya semua kayak air teh tuh warnanya benar-benar bercampur gitu. Kamu tenangin dulu kayak kopi tubruk gitu kan. Sampai jatuh ke dasarnya, kamu akan melihat dia realnya. Di situ kamu mau nikah nggak sama dia. Jadi jangan lagi, aduh sayang banget, cinta banget, udah nyesal biasanya. Wow, itu bagus tuh. Kasih waktu. Tapi kan susah, biasanya kita memutuskan menikah di saat kita lagi cinta-cintanya. itu namanya kalau emosi. Ya itu tadi emosi. Nah itu adalah yang dijual sama orang tersebut. Yang dijual adalah puncak emosi itu. Nanti begitu sadar udah punya anak 1, 2. Nah itu yang bikin perpisahan. Ya makanya tadi kan pada saat dia menikah, kok pertama itu ya, pahamin itu gitu loh. Mungkin lebih utama lagi sebelum bahas masalah emosi itu adalah dia harus memahami latar belakang kenapa dia menikah. Jadi si perempuan itu atau laki-laki ini dia nikah untuk apa sih gitu loh. Dipahamin itu. Untuk anak-anaknya kah? Agar punya keluarga yang utuh? Atau untuk dirinya sendiri, pahamin itu dulu. Atau untuk menunjang kehidupannya. Aku khawatirnya gitu perempuan-perempuan gitu, ngerti gak sih? Tapi orang tua sering kali egois, gak mikirin anaknya. Ya udah terserah mau pasangan gue suka apa gak sama anak gue, yang penting gue kawin aja. Makanya, karena cinta itu makanya perlu namanya konseling pranikah. Untuk bisa membuat dia real, membuat dia udah benar-benar yakin. Nah tadi kan kalau pernikahan tuh tujuan untuk apa? Kalau tujuannya untuk karena cinta itu gak dapat apa-apa. Tapi kalau kamu nikah karena ibadah, pertahankan sampai nafas terakhir. Ya. Tapi Mbak, aku mau untuk ibadah mau ngeralat sedikit nih. Mbak bilang kalau perpisahan pasti nanti anaknya nikahnya akan berpisah. Aku orang tua aku berpisah. Tapi aku berusaha banget kenapa aku memilih Mas Anang bukan orang lain saat itu. Karena aku gak mau pernikahanku gagal kayak misalnya maaf ya, misalnya kayak orang tua aku maunya pernikahanku harus sampai mati gitu. Maka kamu ngambil yang expert. Oh, jadi dalam pemilihan juga jadi bisa nggak salah ya? Karena kamu pada akhirnya adalah memperbaiki mindsetmu. Tadi kamu walaupun aku nggak punya contoh kan? Enggak, tadi kan kamu ngomong, aku berusaha. Itu artinya apa? Kamu mengisi informasi itu dengan cara ada nggak sih orang yang sukses? Mungkin bertanya sama teman-teman.
Jadi mematahkan teori itu benar, asal ada insertan baru, asal ada yang ngebentuk baru. Caranya apa? Lihat konten YouTube misalnya, lihat berita, atau bertanya sama teman-teman, ngobrol sama teman-teman atau sahabat. Kamu kok berhasil? Ya karena dia udah karena dia ngomong, akhirnya membuat sebuah kesimpulan baru. Oh, cari orang yang ngomong, cari orang yang lebih tua agar tidak gagal. Aku lihat Mas Anang kan father figure banget, sama anaknya tuh sayang banget. Itu doang sih saat itu. Itu karena landasannya mematahkan teori tadi. Mematahkan teori tadi, bener kan? Berarti bisa dipatahkan bukan juga dengan adanya orang tua baru yang pernikahannya sukses, tapi yang kayak tadi dibilang. Jadi pokoknya gini, anak itu dia itu lahir itu dia kosong, data di otaknya tuh kosong pikirannya ya datanya. Otaknya ada, tapi isinya produknya adalah pikirannya itu kosong. Makanya dia diajarkan kan gitu kan. Nah, apapun yang diajarkan itu akan menjadi keyakinan. Karena dari kecil itu di-input di bawah 7 tahun, apalagi disebut dengan the golden years gitu kan. Nah, setelah dia tumbuh dan dewasa di atas 7 tahun udah terbentuk pikiran sadar nih. Menjadi keyakinannya dia tuh udah jalan, kemudian dia punya keyakinan nih pernikahan begini. Nah, kalau pernikahan yang diyakini ibunya ribut terus, anaknya akan membentuk keributan itu. Kecuali tadi aku bilangin, anaknya mengganti data mindsetnya. Nah, kamu ini berusaha banget untuk mengganti data itu dengan mencari tahu, misalnya baca, misalnya ngelihat. Sama kayak orang gini loh, orang punya keyakinan nih, cari duit susah. Orang tuanya selalu menginput, nyari duit susah. Kalimatnya apa? Minta uang lu. Kamu kira cari duit gampang? Cari duitnya susah. Gede anaknya nyari duitnya susah loh. Karena kata-kata orang tua. Bisa gak dia jadi pengusaha? Bisa. Dia harus mematahkan mitos itu. Dia harus mematahkan dengan cara apa? Cari informasi. Bener gak sih nyari duit susah? Begitu diwawancara orang CEO, ternyata nyari duit tuh gampang. Uang nyari dia, misalnya kayak gitu tuh. Jadi yang bagus kita ngomong ke anak gimana? Jangan ngomong yang susah-susah. Jadi misalnya gini. Kadang aku aja suka, duh bunda tuh cari uang susah loh gitu. Oh itu gak boleh ya. Iya, karena besok kakak akan cari duitnya susah. Azra akan cari duitnya susah. Dia harus ngomong ya tadi. Gak sering sih, tapi kadang ada suka ngomong gitu. Nah, sebaiknya ngomongnya gini. Mama ada uang, tapi kita ada keperluan yang lain kita utamakan ya. Misalnya gini, kamu tahu gak sih hidup ini keras banget nak. Mau coba lagi gak? Kita panggil orang lain. Coba. Kidut. Nah, kalau ini susah turun berat badan, susah hidup ya. Hidup adalah sih? Apa kamu? Allah, sehat. Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin nggak? Dia punya keyakinan hidup adalah complicated. Sepanjang hidupnya akan penuh dengan persoalan. Ih, jangan ngomong gitu. Oh iya, dia jawabnya spontan. Iya. Kita nggak bisa ngomong jangan jawab gitu, enggak. Kita harus memprogram kembali pemikirannya. Bisa nggak diprogram? Bisa. Butuh 91 hari. Aku spesialis reprogramming program otak orang. Jadi orang yang tadinya ngutang jadi punya uang 3 bulan. 3 bulan 1 hari. Aku ngasih itu untuk program ulang otak orang. Orang bisa diprogram lagi apapun. Jadi otak manusia ini 3 bulan bisa diprogram. Apalagi anak-anak si kecil-kecil 2 itu. Ih, program aja miliarder dermawan. Coba mah programin mamanya aja. Si Azril aja bisa tuh. Kalau dia alhamdulillah. Dia bisa jadi dermawan. Di programnya dermawan. Ntar dia jadi miliarder. Aku tuh selalu kalau ke dia, walaupun dia dulu awal ketemu aku tuh anak yang gak percaya diri, yang apa, aku selalu bilang ke dia, Jel tuh sukses, Jel tuh hebat, Jel tuh bagus, Jel gini-gini. Jadi gak pernah kita bikin dia, walaupun aku coba bilang satu kekurangan kamu tuh sensitif doang. Nah ini yang gak boleh dikeluarin lagi terus nih. Jadi nanti sensitif terus ya. Sekarang harus diomongin. Jel tuh gak sensitif sama sekali. Nanti jadi nanti gak punya sensitif loh. Aduh terus gimana dong? Nah itu dia. Nah sekarang kembali lagi. Kamu harus mengganti data. Karena kalau enggak, kamu berasa gak hidup kamu complicated? Kadang-kadang. Ya itu tadi. Kamu merasa itu. Kamu yakin. Kamu gitu. Yakin terus. Nah bentuk kamu pada saat complicated adalah dengan kamu makan sesuatu. Sebagai bentuk untuk. Sekarang lagi diet sama aku nih. Aku dietin dia. Bisa. Dia semua orang-orang yang ada di Bunda itu sukses.
Amin ya Allah, amin. Yes, you are a mother for Boleh, children. boleh banget, boleh. Kamu tuh benar-benar ibu buat semua anak. Pada aku tuh, kamu tuh harus kaya banget. Amin, Mbak, Yes, ya Allah. you are harus kaya banget sehingga ya kamu bisa Allah. bikin panti asuhan di Bener, mana-mana. oh itu niatku banget, Ya, Mbak. makanya kaya lah setiap orang Amin, supaya bisa jadi amin. dermawan. Betul. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Karena tadi ya orang baik tuh harus sukses, jangan orang jahat yang sukses. Tapi orang baik jadi sukses bisa jahat nggak? Tergantung lingkungannya. Nah itu jadi takut. Enggak. Nah, keyakinan kan? It's happen to you. Iya, apapun iya, yang kamu yakinin. Iya, betul. Wah, keren banget loh, hebat loh. Oh, Mbak Popi ini seru loh. Bicara apaan sih kita? Tahu. Tuh, kamu bakal cantik dengar ya. Tuh, kamu Mbak, akan cantik aku banget. tuh masih susah mengatur. Enggak, sekarang udah lebih baik. Aku tuh orangnya kadang gini, misalnya saking bukan perfeksionis ya, saking apa sesuatu tuh harus sesuai dengan yang aku mau kadang. Walaupun kadang misalnya ada orang yang sebenarnya kita harusnya misalnya ke jalan sini nih. Kalau misalnya udahlah Bun kesini sedikit kan nanti ke situ juga. Fleksibel lah sedikit gitu. Nah, aku baru sekarang agak bisa fleksibel, tapi masih ada kadang kayak nggak bisa, lu jalan yang ini aja tuh udah paling bener gitu. Biar kan jadi capek kan kalau misalnya orangnya kayak nggak bisa dibilangin atau apa. Gimana sih cara biar kita tuh lebih fleksibel gitu. Ini udah mulai bisa, tapi masih belum luas banget gitu. Memikirkan bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Kamu nggak usah kotak-katik orang segala macam di dalam pemikiran kamu. Kamu hanya menambahkan aja, nggak ada yang sempurna manusia. Udah. Itu aja that's it. Terus kasih waktu me time lebih banyak. Karena kamu kan sibuk, kamu kan you are a mother, ingat kan? Kamu sibuk memberi, kamu gak take for yourself. Kamu gak ada waktu untuk dirimu sendiri. Untuk sekedar bernafas dan ada nonton film Korea, ya, ada. Nonton film Korea efeknya apa? Nangis? Terus perasaannya terganggu? Seru juga. Tapi ada sedihnya juga kan? Ya ada. Begitu nonton film Korea yang sedih, efeknya apa? Moodnya berubah kan? Hati-hati loh, kita lagi butuh imun yang baik loh. Jadi nonton film Korea yang bahagia-bahagia aja. Kamu jangan. Aku suka yang intrik-intrik. Nah, intrik boleh, tapi jangan yang perselingkuhan. Kenapa? Enggak. Apa yang kamu tonton it's happen to you. Visual, ingat. Ya, jadi ketakutan ya. Jangan. Yes, makanya setiap abis nonton The World of Marriage, semua perempuan ngecek handphone suami. Bener. Jangan-jangan gitu ya. Tapi bener sih itu. Iya kan? Bener. Itu kan dampak daripada virtual. Iya, atau apa video, tontonan kita, ya, yang kita visual. lihat. Ya. Visual, kalau visual tuh masuk ke bawah sadar. Makanya, dan kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Setiap kata yang kita diskusikan ini akan ditonton sama ribuan orang yang akan membentuk. Kalau kita kepedean, aku tuh orang yang paling nggak pernah ngecek handphone, dia di mana, apa tuh paling terserah. Tapi kalau kita kepedean tuh bahaya juga dong, Mbak. Kayak nggak mungkin gitu. Nggak, kamu punya harga. Sorry Mas Anang. Jadi kamu maksudnya tuh punya harga di mana kamu percaya, satu percaya, kedua gak bakalan deh dia macam-macam. Gue udah kayak gini gitu ya, maksudnya bukan fisik, iya. Maksudnya kayak adalah aku gak bisa bilang sampai aku udah sampai kayak begini berjuang apa-apa gitu. Iya, aku mikirnya ke situ. Itu. Makanya itu namanya punya value kan. Karena ada istri di luar sana dia gak punya value. Nah itu yang kesian. Nah dimana badannya udah melar gitu kan. Ditambah lagi gak mandiri secara finansial gitu kan. Akhirnya membuat dia paranoia tingkat dewa gitu. Jadi diapain aja mas suaminya juga terima aja. Kamu kan aku secure. Masih secure lah buat itu gitu. Menjaga badan cantik gitu loh kan. Artinya walaupun secara basic agama oke gitu, bahwa suami adalah utama, tapi kamu punya fondasi yang tidak disadari itu. Makanya gak kepoan. Iya gitu. Sama kamu yakin banget, kamu punya keyakinan bahwa Mas Anang gak bakalan macam-macam. Iya itu benar, tapi kebanyakan juga kita terlalu secure sama diri kita. Laki-laki kan tetap laki-laki ya. Benar gak sih Mbak? Dia gak suka. Jadi laki-laki itu suka untuk merasa dibutuhkan. Iya. Ya, perempuan mainin peran. Aku butuhin dia sih. Ya, dengan cara gini, kamu bisa nih, misalnya gini ya untuk ibu-ibu. Iya buat ibu-ibu coba. Kamu bisa benerin genteng. Aku tahu. Bisa benerin listrik. Cuma belaga-belaga aja deh. Sayang dong gentengnya. Aku gak bisa nih gitu. Nah laki-laki suka itu. Tapi kalau perempuan terlalu bisa semua, dia nggak tahu dia mau ngapain lagi di situ. Dia nggak punya peran lagi di situ. Iya itu yang. Jadi kasih space lah, tempat. Udah lemarinya nggak ada tempat.
Ada 4. Aku semua. Iya. Enggak, sekarang enggak. Sekarang udah 2 dia 2 aku. Dulu enggak. Itu jadi masalah loh. Oh iya. Dia aku karena barangku banyak, lama-lama kan tersisih terus. Sekarang aku enggak. Terus dia kayak agak tempatku mana ya? Sekarang enggak. Jadi kamar utama barang dia semua, aku bikin wardrobe yang barangku juga. Ya emang ini yang nontonnya pasti Tapi tahu benar ibu-ibu. itu hal kecil yang berarti karena belum lagi selimut, ya kan? Iya, karena laki-laki tuh saat merasa perempuannya bisa segalanya, justru bumerang buat dia. Iya, dan itu membuat mereka nggak secure. Nggak secure, benar. Karena terus gue jadi dia laki bisa apa? selingkuh sama perempuan-perempuan yang menye-menye, ngerti nggak sih? Iya betul. Yang dibilangin, aduh kamu hebat banget, kuat banget. Iya benar loh. Karena tadi kan kekuatan kan. Iya. Maka disebut kayak ada puber kedua. Enggak, dia hanya butuh proven dari istrinya. Makanya untuk perempuan-perempuan istri-istri, kalau misalnya suaminya kayak gitu, kamu harus sering peluk. Jangan bilang, kamu jangan buncit, kamu enggak, jangan. Ya tetap aja kamu peluk, bilangnya papa tuh makin hari makin ganteng. Rambutnya udah berontok-rontok segala macam, papa makin hari makin ya ampun rambutnya gitu loh. Bohong Lah, emang ya, tapi harus gitu. Menurut kamu gimana? Bohong suami juga berhari bohongin istri. Bohong yang demi menyelamatkan. Iya coba suami bohongin istri, nggak masakan mama enak nggak? Enak. Cuma kamu ngeliat ekspresinya udah muka udah masem banget kan. Enak mah, mukanya udah sedih gitu kan. Karena kamu keasinan. Cuman berani nggak dia ngomong nggak enak? Nggak dimasakin loh. Iya ya itu kan? bener ya. Kita jadi banget. perempuan serba salah, mau jadi powerful banget, meringankan suami salah, memberatkan suami. Makanya kamu mainnya perannya bagus banget sama Mas Anang. Mas Anang itu kan orangnya gitu kan. Itu bener-bener bisa ditaklukkan sama seorang Ashanti, luar biasa loh. Wow. Dengan kelembutannya gitu loh. Aku gak lembut sih mbak. Ya tapi tadi kan kamu berhasil memainkan peran itu. Kapan naik, kapan turun. Betul. Dia jago nih, komunikasinya bagus nih. Jadi kalau misalnya aku tahu dia merasa kayak aku terlalu super, aku langsung kayak ada orang apa enggak tanya Mas Anang gitu. Iya, itu udah kasih peran kan. Jadi kasih mic kan. Jadi baru dia memulai tumbuh lagi ininya. Iya tuh betul. Jadi dikasih mic untuk cerita. Oke, gini. Betul, walaupun kita bisa menerima. Sebenarnya kita bisa. Mobil rusak bisa kita handle. Betul. Tolong dong mobilnya gitu ya. Walaupun lama-lama kita juga yang gemes. Walaupun gak segercep kita gitu ya. Mbak Popi makasih banget. Kita harus ngobrol lagi nanti di konten aku karena seru dan ini panjang banget. Cuma seru semua. Karena membahas masalah micro expression ya. Tadinya niatnya mau baca micro ekspresi tapi ternyata bahasnya malah luas kemana-mana. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan yang nonton ini juga dapat banyak pengetahuan baru, manfaat dari apa yang kita bicarain. Tadi inti poinnya adalah bahwa pernikahan yang gagal itu bisa diselamatkan untuk anaknya dengan mengganti program. Jadi nggak semuanya nggak berhasil ya. Enggak, pasti bisa berhasil. Kalau kamu juga misalnya punya utang supaya anak turunan kamu mendapatkan uang yang banyak, menjadi dermawan, kamu ganti aja data anaknya. Itu bisa, apalagi anak masih di bawah 7 tahun, kamu bisikin aja saban hari dia akan menjadi dermawan gitu. Jangan bilangnya kaya ya, dermawan. Jadi dia kaya tapi berbagi. Iya. Betul. Wah ini bagus banget tipsnya buat semua yang nonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Mbak ya. Amin. Mbak Popi terima kasih. Thank you. And thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan ketemu lagi di Ngobrol Asik. Bye.